Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Rangga Arman Kusuma, remaja 14 tahun mencengangkan masyarakat. Remaja kelas 2 SMP Global Islamic School itu ditemukan tewas gantung diri di lemari pakaiannya. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak ternyata menjadi momok menakutkan di Indonesia karena jumlahnya terus meningkat. Data dari Komnas Anak pada tahun 2014 terdapat 89 kasus bunuh diri anak-anak, seperti yang pernah diungkap oleh Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait. 9 anak itu di usia rentan 5-10 tahun, sementara 12 hingga 15 tahun ada 39 kasus, lalu 15 tahun ada 27 kasus. Sepakat dengan Komnas HAM, psikolog Rati Ibrahim juga menegaskan bahwa kasus bunuh diri pada usia remaja ini sebelumnya memang sudah sering terjadi. Menurut Rati, pemicu bunuh diri pada usia ini bisa bermacam-macam, bisa karena teman, pacar, bahkan dari media. Pendiri lembaga konseling personal growth itu mengatakan usia remaja merupakan saat transisi dari anak menuju dewasa. Pada saat ini, anak berusaha mencari jati dirinya. Akibatnya muncul kegelisahan yang luar biasa. Karena itu, orang tua dan orang-orang terdekat perlu mendampingi mereka. Orang tua harus memantau dan menemani mereka meskipun mereka menunjukkan sikap yang biasa. Seperti yang diberitakan, Rangga ditemukan tewas gantung diri pada Rabu lalu di rumah neneknya di Pancoran, Jakarta Selatan. Dia diketahui tinggal bersama nenek dan tantenya sejak orang tuanya bercerai. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama kami di Adapa Berita pada pukul 8 malam hari ini. Dan pemirsa, seperti yang Anda sudah saksikan tadi, video yang kami tayangkan terkait dengan Aga atau Rangga kelas 2 SMP Global di Condet yang bunuh diri menggantung diri di lemari baju kamarnya sendiri, di mana dia juga merupakan korban broken home, yakni ayah ibunya berpisah dan masing-masing sudah menikah. Nah pemirsa, ayahnya di Jakarta berdasarkan informasi yang kami dapatkan, namun memang sudah berkeluarga kembali masing-masing dan berkali-kali diberikan janji untuk bertemu dengan ayahnya, namun ditunggu oleh sang anak tidak kunjung datang juga. Dan ibunya sejak menikah tinggal di Surabaya, 6 bulan lalu baru pindah dengan keluarga barunya dan meninggalkan Aga dengan nenek dan juga tantenya. Dan menurut informasi, anak ini depresi karena hal tersebut, merasa ayah dan ibunya tidak mencintainya lagi. Dan pemirsa, ini baru satu dari sepenggal cerita terkait dengan anak bunuh diri. Masih ada lagi di Bali seorang anak bunuh diri dengan cara gantung diri karena dilarang pacaran oleh orang tuanya. Ini 2 kisah terkait anak yang bunuh diri. Lalu mengapa seorang anak berani melakukan perbuatan bunuh diri? Mewaspadai bunuh diri pada anak, itulah yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi sudah bersama saya 2 narasumber. Yang pertama, Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat datang di Jak TV. Terima kasih. Dan juga Mbak Sani Budiantini, psikolog. Selamat malam. Apa kabar Mbak Sani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, saya ke Pak Aris Merdeka Sirait dulu. Ini kalau kita melihat video dari yang tadi sudah ditayangkan juga dari sepenggal cerita Rangga yang bunuh diri di lemari kamarnya, apa yang Anda perhatikan secara mendalam dari kejadian ini? Pertama-tama tentu saya ikut prihatin terhadap kejadian ini ya. Sekali lagi untuk semua keluarga besar, atas nama Komnas Perlindungan Anak, kita sangat-sangat prihatin dan ingin menolong supaya kejadian-kejadian yang serupa tidak terjadi lagi. Sekali lagi atas nama Komnas Perlindungan Anak, saya tentu menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan saya kira ini harus menjadi pelajaran untuk semua juga. Kalau saya melihat secara umum, saya tidak melihat secara spesifik. Tentu saya harus menghormati bahwa keluarga ini sedang berduka ya. Jadi saya kira, tetapi ini bisa menjadi informasi keadaan kejadian untuk pelajaran keluarga-keluarga lain. Saya kira memang harus diperhatikan bahwa anak melakukan tindakan-tindakan yang seperti bunuh diri itu pasti adalah terbelakangnya. Jadi ini adalah trigger-trigger saja sebenarnya. Ya oleh karena itu harus diperhatikan
bahwa anak bukan saja karena konflik keluarga akhirnya dia mengambil inisiasi, ya seperti apa namanya pemberitaan yang disebutkan bahwa karena broken home dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi biasanya ada apa namanya latar belakang dari anak itu. Ada yang karena putus cinta, ya ada juga karena apa namanya minum apa namanya dia ditolak oleh cintanya, kemudian dia bunuh diri lewat racun serangga, kemudian terjun dari apa namanya ketinggian ya dan sebagainya. Saya kira kembali lagi bahwa harus diperhatikan dalam kejadian seperti ini ada persoalan-persoalan sebelumnya sebenarnya ya, apa yang memicu mereka melakukan tindakan itu. Itu yang menurut saya yang harus diperhatikan, dan kasusnya cukup tinggi ya. Di Komnas Perlindungan Anak itu ada 89 dan hanya 12 yang bisa terselamatkan. Itu pun 12 yang terselamatkan dari bunuh diri. Ya. Itu sepanjang datanya sepanjang tahun itu tahun 2014 naik dari tahun 2013 itu 72 kasus, tapi 2014 itu mencapai 89. Justru meningkat kasus ini, kasus bunuh diri pada anak. Iya, makanya pertanyaan tadi apa sebenarnya yang kita lihat itu sebenarnya ada latar belakang, tidak serta-merta pada saat hari itu dia frustrasi lalu kemudian bunuh diri, tidak, tapi ada riwayat-riwayat lain. Oke, kalau Mbak Sani sendiri seperti apa mengamati kasus bunuh diri terhadap Rangga ini? Ya, pertama-tama memang sama dengan Pak Aris bahwa saya juga menyampaikan bela sungkawa dan keberatan yang luar biasa ya. Namun memang atas nama juga keluarga korban, baiknya juga kita sebelum saya menyampaikan tadi nantinya bahwa memang informasi atau berita-berita memang harus diklarifikasi terlebih dahulu sebenarnya, karena jangan sampai musibah ini yang dialami Ananda Aga juga menjadi depresi berat pada keluarga korban karena berita-berita yang mungkin simpang siur. Dan secara umum memang kasus bunuh diri ini makin meningkat ya. Kalau kita lihat kalau berapa jumlahnya mungkin dari Bang Aris yang bisa menceritakan. Namun kalau saya lihat selalu ada dua faktor. Yang pertama faktor predisposisi. Apa penyebab? Atau tadi Bang Aris bilang latar belakang. Tapi juga ada faktor trigger atau pemicu. Nah, kalau dilihat dari faktor predisposisi itu memang ada dua, yaitu faktor internal, yaitu memang ada sesuatu yang memang dibawa oleh anak itu dari sejak lahir, yaitu berupa misalnya kelainan kejiwaan begitu, dengan riwayat-riwayat tertentu dari keluarganya kalau kita misalnya diadakan anamnesa, dan kemudian juga faktor psikososial, yaitu dari memang lingkungan yang kemudian berimbas kepada kemudian perilaku seorang anak atau membangun kepribadian seorang anak. Nah, kalau saya lihat memang di kasus Aga kita juga cermati apakah predisposisi ini hanya memang berlandaskan dari psikososial saja atau memang ada juga bagian dari internal yang dalam hal ini memang ada faktor-faktor yang dibawa atau secara genetis diturunkan. Jadi tidak semerta-merta kita menjudge bahwa seseorang itu memang bunuh diri karena kurang kasih sayang, karena misalnya tadi divorce, karena nggak semua kasus divorce juga kemudian korbannya mengkorbankan seorang anak dan akhirnya bunuh diri begitu. Nah, nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa berhubungan dengan keluarga, rasanya juga pemirsa mungkin bisa mengetahui dan terklarifikasi juga kemungkinan nanti bisa dan rencananya memang nanti kita akan menghubungi ibunda dari Rangga tersebut. Namun ini saya juga mendapatkan informasi kalau kita melihat dari media online yang sudah tersebar begitu ya, ada informasi yang didapatkan juga katanya dari smartphone-nya dia ini ingin kembali kepada sang pencipta yang dirasa justru lebih mencintainya. Artinya ada rasa kasih sayang yang kurang dirasakan oleh Rangga, dan dia bahkan sudah memberikan mainan-mainan kesukaannya kepada teman-temannya. Jadi dia seperti sudah merencanakan bunuh dirinya ini, dan pada hari Minggu dia sampai trial melakukan uji coba kekuatan lemari dan memperkuat lemari supaya menggantung tubuhnya. Dan juga sejak hari Minggu dia berpuasa supaya ketika ia menggantung diri tidak keluar kotoran. Dan detail perencanaan ini ia tulis dalam smartphone-nya dan dia melaksanakannya pada hari Selasa tanggal 13 Januari. Dari Pak Aris, seperti apa tanggapannya dengan adanya? Iya, saya kira saya ingin mengetahui latar belakangnya sesungguhnya. Ini kan masih pemberitaan dari Bapak yang harus diklarifikasi sebenarnya. Kan orang terdekat dari almarhum misalnya, siapa gitu kan, itu pasti dia tahu perubahan perilakunya, perkembangan dan sebagainya. Ini kan masih informasi yang kita dapatkan atau Jak TV dapatkan itu. Tapi paling tidak adalah perlu diklarifikasi seperti itu. Memang selalu ada trigger tadi gitu ya.
ada latar belakang dan sebagainya. Tapi itu perlu diklarifikasi. Artinya supaya ini tidak simpang siur gitu ya. Apakah ini ada latar belakang karena broken home dan sebagainya, itu kan belum terklarifikasi. Saya kira itu tanggapan kita. Karena sangat hati-hati saya untuk menyuarakan itu, karena kalau tidak nanti jadi melukai hati keluarga itu, padahal itu peristiwanya tidak. Nanti Tapi di itu segmen informasi 2 atau di segmen 3 nanti kita akan berusaha untuk menghubungi ibunda dari Rangga. Namun sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.